Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Murharsito SEMSC selaku dosen mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan, dan yang kami banggakan teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 1 kelas MC akan memaparkan hasil praktikum perbankan dari kelompok kami. Kelompok 1 terdiri dari saya, Desi Ayu Nurcahyani sebagai Customer Service, Muhammad Rizal Wahyudi sebagai Manager, Faris Rizky Aditya sebagai bagian operasional, Tri Kurnia sebagai Teller 1, Rizka Mala sebagai bagian kredit, Sepri Putri sebagai bagian accounting, dan Andika Saputra sebagai Teller 2. Langsung saja. Yang pertama, kami akan memaparkan tentang bagaimana sih alur dan jalannya praktikum yang sudah kami lakukan. Nah, alur praktikum dimulai dari mahasiswa yang bertugas sebagai nasabah mengambil antrean pada bagian operasional, kemudian customer service memanggil nomor antrean nasabah. Setelah nasabah menyampaikan keperluannya di customer service, menuju teller untuk store uang, ambil uang, transfer, dan sebagainya. Untuk mengajukan kredit, nasabah menuju customer service terlebih dahulu, lalu menyampaikan keperluannya bahwa dia ingin mengajukan kredit, kemudian menuju bagian kredit untuk mengajukan kreditnya. Bagian accounting melakukan pembukuan mulai dari modal hingga transaksi-transaksi yang dilakukan selama praktik bersama dengan manajer yang menyetujuinya. Untuk selanjutnya adalah aktivitas praktikum. Pada praktik perbankan yang telah dilakukan, setiap anggota masing-masing memerankan sebagai petugas bank, dan berikut adalah aktivitas yang dilakukan sebagai petugas bank dalam praktik perbankan. Tugas manajer. Tentang manajer, membahas tentang apa sih itu manajer. Manajer adalah seseorang yang fungsi dan tugasnya meliputi pengaturan perusahaan dalam hal pembiayaan, penyediaan, dan mengatur seluruh peralatan di sebuah perusahaan atau organisasi, khususnya di perbankan. Kemudian aktivitas manajer, yang pertama adalah menandatangani berita acara opnam kas, 2 menandatangani modal awal, 3 memantau cara kerja teller, customer service, accounting, dan kredit, 4 membantu bagian operasional untuk melengkapi peralatan yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian. Dan yang terakhir adalah realisasi dari kredit. Pada praktik kemarin saya sebagai accounting. Tentang accounting adalah memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan, melakukan pencatatan dan dokumentasi, serta bertugas menyusun laporan keuangan secara aktual atau akurat. Aktivitas yang pertama mengisi penerimaan uang praktikum dengan total Rp3.391. Yang kedua, membuat berita acara opnam kas dan meminta tanda tangan teller dan pimpinan. Yang ketiga, membuat nota modal awal yang ditandatangani pimpinan dan teller. Yang keempat, mengumpulkan slip setoran dari nasabah. Yang kelima, membuat modal awal pada buku. Dan keenam, membuat modal akhir pada buku. Saya, Desi Nurcahyani sebagai Customer Service. Aktivitas yang saya lakukan selama praktikum perbankan, yang pertama adalah pelayanan pembukuan rekening tabungan dengan menggunakan dokumen pendukung, yaitu formulir pembukaan rekening perorangan atau individual, kartu contoh tanda tangan, dan slip setoran awal. Kemudian yang kedua adalah pelayanan penyetoran tabungan dengan menggunakan dokumen pendukung, yaitu kartu contoh tanda tangan dan slip setoran. 3. Pelayanan pembukaan rekening giro dengan menggunakan dokumen pendukung, yaitu kartu contoh tanda tangan dan slip setoran. 4. Penerbit deposito dengan menggunakan dokumen pendukung, yaitu kartu contoh tanda tangan dan slip setoran. 5. Pelayanan pengajuan kredit dengan menggunakan dokumen pendukung, formulir pembukaan rekening, yayasan atau perkumpulan organisasi, dan kartu contoh tanda tangan. Yang keenam, memasukkan data nasabah yang melakukan transaksi ke sistem
CS ke sistem customer service sesuai dengan keperluan masing-masing nasabah. Nah, begitu aktivitas yang saya lakukan selama praktikum perbankan. Untuk CS sendiri, untuk customer service sendiri, yaitu profesi yang berperan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan pada saat sebelum, selama, atau setelah pembelian produk atau layanan. Teller, aktivitas 1. Menerima setoran baik tunai maupun non-tunai dari nasabah untuk diproses sesuai dengan permintaan nasabah dengan dokumen pendukung buku tabungan. 2. Melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan nasabah sesuai dengan prosedur dan kebijakan bank. 3. Melakukan verifikasi terhadap nasabah dengan melakukan pengecekan pada dokumen dan atau formulir sesuai dengan kebijakan sistem dan prosedur bank. 4. Memasukkan data nasabah ke sistem teller sesuai dengan keperluan masing-masing nasabah. Tentang teller, karyawan bank yang tugasnya melayani nasabah terkait keperluan perbankan. Keperluan tersebut bisa berupa penyimpanan uang, transfer uang, pencairan cek, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Bagian operasional. Aktivitas 1. Melayani nasabah yang ingin melakukan transaksi dengan memberikan nomor antrian. 2. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan masing-masing bagian. 3. Mengelola nasabah untuk melakukan transaksi seperti store tunai, giro, deposit kredit, dan sebagainya. 4. Mengarahkan nasabah sesuai dengan keperluan ke masing-masing bagian atau customer service, teller, dan bagian kredit. 5. Mengelola nasabah sebanyak 14 orang. Bagian kredit. Tentang kredit, bagian pada bank yang melakukan evaluasi kondisi usaha permohonan kredit. Aktivitas 1. Mengisi formulir pembukaan rekening, yayasan atau perkumpulan organisasi dari nasabah. 2. Memberikan informasi kepada nasabah untuk persetujuan pengajuan. 3. Melakukan diskusi persetujuan kredit bersama manajer. 4. Menginput data nasabah ke sistem. 5. Meminta teller untuk mencetak akte pemindahan hak. 6. Menyerahkan berkas dokumen ke nasabah. Transaksi yang dilakukan selama praktikum perbankan yang pertama adalah transaksi tabungan. Prosedur pembukuan tabungan oleh nasabah dimulai dari permohonan pembukuan rekening kepada customer service, persetujuan dari pejabat yang ditunjuk, posting data nasabah dan data rekening, serta setoran awal oleh nasabah. Yang kedua adalah giro. Apabila seseorang atau suatu badan usaha akan membuka rekening giro pada bank, maka perlu diyakini terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan adalah calon pemegang rekening yang baik, jujur, bonafit, bertanggung jawab, dan akan membantu atau menunjang perkembangan usaha bank. Pada saat praktikum yang kami lakukan, satu mahasiswa sebagai nasabah yang membuka giro. Yang ketiga adalah deposito. Setiap penerbitan deposito akan diterbitkan bilet deposito atas nama nasabah berdasarkan aplikasi pembukaan deposito yang dibuat oleh nasabah pada praktik yang telah dilakukan sumber dana deposito atas penempatan deposito berupa setoran tunai melalui kas. Pada praktikum yang kami lakukan, ada satu nasabah, yaitu mahasiswa, yang membuka deposito. Yang keempat adalah kredit. Yayasan atau organisasi yang mengajukan kredit menyerahkan proposal kredit kepada bagian kredit untuk dianalisis dan didiskusikan bersama manajer bahwa yayasan atau organisasi tersebut layak atau tidak layak untuk disetujui pengajuan kreditnya. Kemudian adalah kendala masalah yang kami rasakan saat praktikum perbankan berlangsung, serta cara mengatasinya. Untuk kendala dan masalahnya sendiri itu hanya terpaut pada waktu yang begitu singkat, jadi ada sedikit keterlambatan saat memulai praktik perbankan. Jadi kita mengantisipasi dan mengatasinya dengan cara
memerankan tugas dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin agar bisa mengejar waktu yang telat. Selain adanya kendala dan masalah tersebut, kita mendapati manfaat yang begitu banyak daripada kendala dan masalah tersebut. Manfaat yang pertama adalah belajar melayani dengan baik, benar, dan sopan, melatih kemampuan kami untuk melakukan pekerjaan dengan cepat dan tepat, melatih cara berpakaian dan cara menata tempat agar selalu rapi dan tertata, dan juga enak dipandang. Yang keempat, melatih kemampuan untuk menjaga sikap formal. Yang kelima, memberikan pengetahuan tentang cara kerja petugas perbankan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari hasil praktikum perbankan kelompok 1 kelas MC. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan hasil praktikum perbankan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.